Dan Ibu sekalian, kita akan belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Saya mengambilnya di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau secara logika kita akan menjumpai bahwa sebenarnya orang-orang muda harusnya kuat. Ada juga dikatakan teruna. Dalam kamus bahasa Indonesia dituliskan kata taruna. Taruna sama saja juga dengan orang pemuda, anak-anak muda, para pelajar, calon-calon perwira. Dan sebenarnya kalau melihat fisik orang muda, para teruna, itu sebenarnya hebat. Usia-usia di mana usia mereka, kalau diukur untuk saya berlari dengan mereka, wah saya pasti kalah. Karena mereka usia-usianya yang begitu luar biasa, senang dengan bola, senang dengan bermain bola, senang dengan berlari, dan lain sebagainya. Tapi ayat 30 dia memberikan satu perbandingan yang kontradiktif, yang sangat berbeda sekali. Ketika dia berkata bahwa orang muda menjadi lemah dan lesu, teruna jatuh tersandung. Apa sih yang menjadi kekuatan yang bisa melebihi kekuatan daripada seorang muda ini, Bapak Ibu? Ternyata ayat 31 berkata begini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kenapa dia mendapatkan kekuatan baru? Apa sih menanti-nantikan itu? Kata lain daripada menanti-nantikan itu adalah orang yang menunggu. Kata lain daripada menanti-nantikan dalam terjemahan Alkitab Lama berkata bahwa orang yang berharap kepada Tuhan. Kata menanti-nantikan sejujurnya adalah satu kata yang sangat orang hindari karena pekerjaan yang paling membosankan kata banyak orang adalah menunggu. Termasuk sekarang Bapak Ibu lagi terus-terus memperkatakan diri karena PSBB berlanjut lagi sampai bulan Mei atau berlanjut lagi sampai bulan Juni. Dengar-dengar lagi akan mungkin sampai Desember dan lain sebagainya. Kita lagi menunggu kapan virus corona ini akan selesai. Dalam penantian bisa saja kita akan kemudian lemah. Dalam penantian menunggu sesuatu kadangkala kita sampai kadangkala putus harap. Saya pernah mengalami pengalaman itu ketika berharap Tuhan akan menjawab doa saya dan Tuhan tidak menjawab doa saya sampai saya juga sudah tidak berdoa karena saya sendiri sudah capek untuk berdoa. Memang menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan karena itu menguras energi kita, pikiran kita, emosi kita. Kita menunggu orang yang berjanji, wah saya akan datang lagi. Tiba-tiba dia tidak muncul. Dan kemudian dia hanya berkata dengan dua kalimat saja atau dua kata saya. Dan dia berkata, maafkanlah saya. Dan mau tidak mau, orang Kristen katanya harus saling memaafkan. Dan kita berkata, iya. Tapi sebenarnya hati kita sudah kesal Bapak Ibu. Cuma ya apa boleh buat. Ya situasi seperti itu. Menanti-nanti itu adalah sesuatu yang memang tidak ada sebuah kejelasan. Tapi perhatikan di ayat 30. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya menggambarkan begini Bapak Ibu. Dalam situasi-situasi begini. Saya banyak untuk di mana saja, kapan saja, apapun situasinya. Apakah saya lagi naik motor? Apakah saya sedang berjalan? Apakah saya sedang duduk? Sesedapat mungkin dan sesempat mungkin, saya pun berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika saya dihubungi untuk bawa renungan ini, dan saya sudah diberitahu hari dan jam untuk saya akan datang dan di-shoot di saat ini. Dan Bapak Ibu perhatikan. Malam hari pun saya bisa bawa itu dalam masa petiduran saya. Untuk saya berkata, Tuhan, apa yang saya bawakan ayat ini? Ketika muncul ayat ini, saya pun berkata begini, bukankah ayat ini seringkali orang membawakannya? Tapi pasti ada satu versi yang berbeda, ada satu rema yang berbeda, ada satu kebenaran yang mendapatkan pencerahan yang baru bagi Bapak Ibu sekalian. Ternyata ketika menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru.
contoh kekuatan baru itu Bapak Ibu diumpamakan dengan burung Raja Wali. Naik terbang dengan kekuatan sayap. Kita sudah tahulah, bahkan sudah dibuat lagu lah tentang burung Raja Wali. Membawa Tuhan bawa kita naik terbang tinggi. Melintasi badai kehidupan. Perhatikan Bapak Ibu, ketika ada badai, Raja Wali tidak panik. Dia tidak kepakan sayapnya lebih cepat daripada normalnya. Tapi dia akan melintasi badai itu. Saya kalau kata menanti-nantikan itu berarti begini. Dia yang berharap sama Tuhan, orang itu tidak akan menjadi panikan. Apa-apa jadi orang yang panik. Enggak. Dia akan menjadi orang yang sangat tenang. Sekalipun mungkin dia lagi berpikir, waduh gimana nanti minggu depan? Gimana tabungan makin menipis? Tapi dia masih tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk melakukannya. Kita akan lewati masa-masa itu. Kita akan lewati di mana kita sedang dibawa oleh Tuhan seperti burung Raja Wali. Bicara mengenai Raja Wali, ada beberapa contoh yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan. Pengalaman yang paling indah ketika dia menuliskannya itu dan memberitahukan kepada Musa dalam Keluaran pasal 19 ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana, perhatikan, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tuhan menaruhkan bangsa Israel, mendukung bangsa Israel di atas sayap Raja Wali. Dia bawa bangsa Israel ini ke rencana Tuhan yang besar untuk menyembah Allah yang hidup yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan putus harap, jangan putus asa. Nantikan Tuhan. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah cepat untuk menjawab doa kita. Dia selalu tepat pada waktunya. Orang menanti-nantikan Tuhan, dia dapat energi yang begitu luar biasa. Dia dapat energi yang luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu, maksud saya kalau suami istri yang sudah menikah, belajar berdoa sepakat Bapak Ibu. Doa sepakat itu doa sehati. Apa yang diminta sama suami maupun istri bersama-sama, dia akan sepakat dengan bagian. Ketika sehati sepakat, dia akan menanti-nantikan Tuhan. Bahkan kita akan melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib. Satu saja yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu lewat renungan sebelum ditutup di saat ini adalah jangan suka mengeluh. Mengeluh tidak akan menyelesaikan persoalan. Tapi menanti-nantikan dan sangat mempercayai Tuhan di dalam segala hal. Saya ingat teman saya menuliskan kalimat ini. Kalau Anda berhenti bekerja, diberhentikan karena situasi ini, dan Anda tidak bekerja lagi, bukan berarti berkat Tuhan juga ikut berhenti. Tapi saya ingin agar supaya Anda bukan kejar berkatnya, tapi Anda datang kepada sumber berkatnya. Di masa apapun, Tuhan itu sanggup menolong kita. Tetap nantikan Tuhan dan pertolongannya yang ajaib. Tuhan Yesus.